Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Wa ma hawal gharu min khairin wa min karamin wa kullu tarfin minal kuffari anhu ami. Fasidqu fil ghari wasiddiqu lam yarima wa hum yaquluna ma bil ghari min arimi. Nah, kemarin masih membahas psikokinesis yang ada pada para nabi atau para rasul alaihi wassalatu wassalam, yakni mukjizat, sesuatu yang khawarikul adah. Tapi mukjizat ini tidak mustahil akal, dia hanya mustahil menurut adat, menurut kebiasaan. Makanya kemarin semua mukjizat ini levelnya rendah apabila dibandingkan dengan Quran. Kalau mukjizat yang turun, mukjizat yang berupa Al-Quran saja, sesuatu yang makulat saja, ini boleh kita perdebatkan, kita perbincangkan, artinya debatable. Apalagi mukjizat yang mahsusat. Yang mahsusat ini kan yang indrawi, yang masuk gua, dadanya terbelah, dinaungi awan dan lain-lain. Itu yang mahsusat, sangat indrawi. Maka dia sangat mungkin kita perdebatkan. Dia hadir kepada kesadaran kita bukan sebagai teks yang tak dipahami, tetapi sebagai keseharian saja. Sehingga kalau dulu orang beranggapan itu mukjizat atau sihir, maka sekarang itu sains. Artinya kalau di zaman Nabi Nuh itu ada pesawat terbang, itu sudah lebih hebat daripada mukjizat kapal waktu itu ya. Kalau Anda nonton film Kiamat misalnya tahun 2012 itu, saya kira itu lebih hebat daripada Bahtera Nuh ya. Kan tetapi mukjizat ini menyesuaikan zamannya, sesuatu yang khawarikul adah di zamannya. Niko tidak selesai skripsi itu juga mukjizat, tanda kutip ya, karena khawarikul adah. Dayat setiap hari ngajar muridnya, murid tertentu ya, tiba-tiba Niko yang merengkuh hatinya. Nah, itu juga mukjizat juga saya kira, tapi dua-duanya mukjizat dalam kesesatan. Wa ma hawal ghar min khairin wa min karami wa kullu tarfin minal kufari anhami. Wa ma hawa maknanya ay jama'a. Ya berkumpul atau berisi ya, terdiri. Wa ma hawal gharu, di gua itu berkumpul atau terisi oleh min khairin wa min karamin. Min khairin wa min karamin. Min khairin ini boleh diartikan ya. Di dalam gua itu terdapat kebaikan dan kemuliaan. Sebenarnya karom ini bukan mulia. Kalau membuka kamus-kamus Quran maknanya bukan mulia. Jadi ia kebaikan, kualitas yang tersemat pada sesuatu, itu karom. Sebab kalau diartikan mulia akan salah besar. Misalnya kiroman katibin, kiromim baroroh fi suhufim mukarromah, atau zaujun karim. Ada begitu Ustadz Yani nanti di Quran itu. Zaujun karim bukan suami mulia, tapi untuk istri-istrinya Ustadz Yani, zaujun karim adalah suami yang setia. Nah itu dia. Malakun karim bukan malaikat yang mulia. Kemudian suratun karim bukan surat yang mulia, tapi surat yang di dalamnya berisi berita gembira. Maka kaf, ro, mim adalah kualitas personal yang ada pada sesuatu. Maknanya terserah, bisa mulia, murah hati dan lain-lain. Tapi cenderung dalam bahasa Indonesia diartikan mulia atau murah hati biasanya. Ya enggak apa-apa ya. Wa kullu tarfin, setiap mata, maknanya setiap kedipan mata minal kufar. Di sini apa maknanya wa kullu tarf? Ainin basirah, betul. Minal kufar, yakni kufar yang wasalu ilal ghar li talabi min man hawahu, untuk mencari orang yang ada di dalamnya ya. Maka pandangan mata orang-orang kafir waktu itu anhu terhadap Nabi, atau amma hawahul ghar, terhadap gua atau isinya gua itu, ami, tiba-tiba menjadi buta. Kelihatannya menarik ini ya. Tapi kita usahakan semenarik mungkin. Fasidqu fil ghari wasiddiqu lam yarima. Fasidqu,
yakni Kanjeng Nabi was-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Ini nanti dalam balaghah disebut ada pembahasan soal ini ya. Badi ya, badi jinas. Al-mustaq fi qoulihi as-sidqu was-siddiqu yang kemarin sudah diulas. Ini masuk pembahasan badi ya, yang jinas ya, siddiq, sidqu, siddiq ya. Oke, kemudian fasidqu, yang dimaksud sidqun ini bukan siddiq benar, jujur, konsisten, bukan, tapi sahibu sidqin, pemilik as-sidqu, yakni Kanjeng Nabi itu sendiri. Siddiq juga sama, orang yang membenarkan sidqun tadi itu senantiasa, yakni Sayyidina Abu Bakar. Nah, ini bisa kita lacak pada surat Najm ayat 3 dan 4. Misalnya ya, atau kita bisa, atau ada ayat Quran begini, walladzi jaa'a bis-sidqi wa shaddaqahu bihi, ada gitu. Apa yang disoddaqoh? Yakni wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nah, ini pertolongan Allah semua ya. Bagaimana amasibtum an tadkhulul jannata, bagaimana wa ma ya'tikum mitslul ladzina, lupa saya. Kalau min qablikum mungkin terus masatumul ba'sa, yang gitu itu loh. Sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqular rasul wal ladzina amanu ma'hu mata nasrullah. Nah, itu dia. Ala inna nasrallahi qarib. Itu Baqarah itu. Nanti cari sendiri ayat berapa, itu 200 ke atas. Kemudian ada juga ayat la tudrikul absar wa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Nah, sehubungan dengan ini ya. Adapun Nabi dan Sayyidina Abu Bakar lam yarima, tidak beranjak dari sana, di situ-situ aja. Ayah halatu kauniha lam yabruhaya wa lam yatahawwala anil ghar. Enggak berpindah dari sana, dari gua itu. Wahum, adapun mereka al-kuffar itu yaquluna, lantas berasumsi, berpendapat ya. Ma bil ghari min arimi. Wah, di dalam gua enggak ada orang ini. Ma bil ghari min arimi, an min ahadin ya. Karena arim ini boleh dibaca arim. Ini sebutan untuk mengatakan tidak ada sama sekali. Jadi kalau itu bedanya ya. Kalau arim tadinya, kalau arim tadinya ada di situ lantas tidak ada, tapi kalau arim memang tidak pernah ada di situ, maka ada yang membaca min arimi ya. Oke, cuma 2 bait itu ya. Langsung maknal bait yang bawah itu. Apa yang atas ada maknal bait juga? Oh sorry, ini di atas ada maknal bait juga rupa-rupanya. Yang di sini. Nah ini saya lupa, saya baca tadi. Oke. Wa maknal bait wa min mujizati, dan sebahagian dari mujizat Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu dakhala huwa, masuk beliau Abu Bakrin dan Sayyidina Abu Bakar al-ghara, pada gua, haraban dalam rangka melarikan diri minal kufari, dari kejaran orang-orang kafir, fatalabu, lantas mencari mereka semua kufar huma, pada keduanya, ini Kanjeng Nabi dan Sayyidina Abu Bakar, hatta waqafu, sehingga mereka terhenti ala famil ghar, di mulut gua. Fa'amahumullah, lantas Allah membutakan mereka, dan membutakan huma, dan mereka Allahu siapa Allah Ta'ala anhuma, dari keduanya, bi barakatin Nabi, dengan keberkahan Nabi SAW. Jadi barokah itu ada pada personal ternyata ya. Nah, rupa-rupanya berkah ini selain ada pada tempat, misalnya Mekah ya, Madinah atau Masjid Nabawi atau makam para nabi, para rasul, ada juga pada waktu, misalnya 2/3 malam Jumat nih, hari ini ya, atau bulan Ramadan, itu kan waktu itu, Ramadan kalau tidak ada titik. Itu juga ada pada personal. Jadi berkah itu ada 3, pada ruang, ada tempat ya, waktu, kemudian ada pada person, yakni pada nabi ya, atau orang-orang yang
Dan berkah ini kalau di Quran ini berhubungan dengan kualitas amal. Jadi Allah ini disebut banyak berkahnya kan, berlimpah-limpah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Nah itu dia ahsanu amala. Itu amal yang kita bisa mengenalar dengan sederhana misalnya. Jadi ada orang yang kuat fisiknya mungkin bekerja sehari 8 jam, 10 jam, tapi dia sholat duhur tidak kuat. Kemudian ada orang yang ini kelihatannya Ustadz Yani sudah tidak sabar, kuat angkat-angkat anaknya mertua ya kan, tapi dia angkat kopiah atau sajadah saja tidak kuat. Nah, berarti ada kesalahan di situ. Jadi di Ustadz Yani ini kalau ditimbang berat sekali karena di kepalanya ada beban agama, beban syariat ya, ada beban menafkahi keluarga. Kalau di kepalanya Maman, Nogosari itu saja. Nah, dan ada beban kesombongan juga mungkin berat. Oke, itu dia. Kemudian yang bawah sekarang Mu'anal Bait. Fan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bawah nomor 2 ya, dari baris kedua dari bawah itu 43. Fan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar bin Abi Bakar radhiyallahu anhu lam yabraha fil ghar, tidak beranjak di situ-situ aja dari gua wal kufar, sementara orang-orang kafir. Akan tetapi orang-orang kafir ya, itu istidrak bermakna lakin, wawunya itu la yanzuruna huma, tidak memandang, tidak melihat huma pada keduanya, yakni Kanjeng Nabi dan Abu Bakar. Wa yaquluna, mereka berasumsi laisa hadun fil ghar, tak seorang pun di dalam gua. Lama ra'au, khususnya manakala mereka menyaksikan, melihat nasajal ankabut, membuat sarang, menenun sarang, membuat sarang. Al-ankabut, laba-laba. Karena tadi malam saya mendengar dari sana, dari saung, dari gazebo itu, menteri-menteri itu seperti lalat, katanya Dayat tadi malam. Sorry, kata Kiai Dayat yang tadi malam berceramah ya. Wa wazara'uhum kadzubab, zubab itu laler itu. Seharusnya kan kadziab itu kan. Lalu bicara berapi-api itu. Saudara tahu ayam? Ini kan orang bodoh semua yang ada di sini. Ayam nggak tahu ya, tapi tidak apa-apa, memang harus begitu berceramah itu ya. Minimal semangat dulu. Iya, salah semangat tidak apa-apa, semangat kita apresiasi. Oke. Ustadznya ini tidak menyimak tadi malam ya. Ada zubab itu, wa zara'un kadzubab, seperti laler. Pasti itu lalat betina yang dimaksud oleh Dayat ya. Jadi lalat betina yang nakal. Nah, itu dia. Baik, lama rauna sajalan kabut ala famil ghar, di mulut gua ya, wa hawama alhamama alaihi, alhamamu alaihi. Hawama ini hilir mudik. Hama atau hawama. Hamam ini merpati ya. Dan merpati itu hilir mudik, berputar-putar di situ saja. Maknanya ya membangun sarang, hilir mudik ya. Dhannul hamama wa dhannul ankabuta ala khairil bariyati lam tansaj wa lam tahumi. Ada yang membaca tansuz ya, atau tunsaj. Boleh saja dibaca begitu karena sama-sama tidak ada harokatnya. Oke, dhannu, mereka menduga, maknanya kufar. Yang alladzina wasalu ilal ghar, yang sampai di mulut gua tadi itu al-hamam, burung merpati. Ini bentuk jamak dari hamamah ya. Jadi baik merpati maupun laba-laba ini telah berjasa kepada Nabi kita. Ini juga disampaikan dalam tafsirnya Syekh Mutawalli Sya'rawi ya. Jadi merpati dan laba-laba ini berjasa. Makanya ada laba-laba kadang di kamar mandi atau di mana, itu anak saya mau bunuh, jangan. Dia berjasa kepada Nabi kita, mbahnya merpati dan mbahnya itu ya. Mbahnya laba-laba tadi itu. Jadi leluhur mereka sudah berjasa melindungi Nabi kita. Gua itu sempit sekali, orang berdiri tidak bisa, harus membungkuk di situ. Kemudian, tapi sekarang sudah jadi Saudi itu tetap Wahabi, tetapi kapitalis dalam ekonomi. Sudah niru Cina ya. Jadi mereka praktik peribadatannya Wahaboy, tapi ekonominya kapitalis. Itu Saudi sekarang, terutama setelah MBS ya.
Itu sejak 2004 atau 2005 sudah dicanangkan, 25 tahun sebelumnya akan ada visi 2030, yakni menjadikan Saudi seperti Las Vegas, ya seperti Eropa dan seterusnya. Las Vegas tempat judi itu. Nah, itu sudah terjadi sekarang. Makanya semua tempat-tempat wisata yang sekarang mau dibangun Madain Saleh ya, tempat perkampungan Nabi Soleh dulu. Yang tadinya dilarang masuk kemana, ke makam apa atau pemakaman Baki atau ke mana Jabal Rohmah, sekarang tidak ada yang dilarang, semua dianjurkan ke sana karena mereka sadar minyaknya akan habis. Jadi konsisten pada mazhab itu tergantung minyak masih ada atau tidak. Nah itu dia. Semoga kalimat tadi dipahami. Zanul hamam wa zanul ankabut, mereka menduga hamam dan ankabut, laba-laba tadi itu ala khairil bariyah, apa yang diperbuat. Jadi zanul ankabut maknanya ini ada batun nasajah ya. Ini padahal kan rumahnya paling lemah. Bagaimana itu? Sesungguhnya orang-orang beri orang yang menjadikan pelindung selain Allah. Bagaimana ayatnya di Quran? Kama salil ankabut ittakhadzat baita inna wahnal buyut labaitul ankabut ya. Ya ada ayat seperti itu. Apa yang diri jalulatul tijarah itu ya adalah laki yang tidak orang yang tidak terpengaruh oleh perdagangannya. Wala bay'un an dzikrillah. Jadi jualan, perdagangan, perniagaan tapi dia tidak lalai berzikir kepada Allah itu. Fi buyutin adzinallahu an turfa. Nah itu dia. Itu buyutin boleh dibaca buyutun ya, fi buyutun. Bukan dibaca di buyutin ya. Fi buyutin itu tetap yang dalam lafaz buyutin. Pada lafaz buyutin itu azina Allah telah izinkan an turfa untuk dibaca rofa. Jadi boleh dibaca buyutun itu. Oke, silakan Anda renungi sendiri kalimat itu. Wadhanul ankabut, maknanya perbuatan hamam yang dimaksud bukan merpatinya tapi apa yang diperbuatnya, yakni membangun sarang. Ankabut ini juga bukan ankabut tapi apa yang dilakukannya, yakni membuat sarang juga, cage ya. Ala khairil bariyah, dugaan mereka bahwa khairil bariyah yakni Nabi Muhammad, sebaik-baik nabi ini, sebaik-baik apa bar itu? Kenapa daratan disebut bar? Kebaikan bir. Baroro apa maknanya itu? Adalah sesuatu yang tampak. Kebaikan yang tampak, dharma bakti bir. Manusia ini karena tampak, karena indrawi mahsusa disebut bariyah ya. Allah itu disebut albar karena kebaikannya sangat nampak. Itu nanti teman-teman bisa terbantu dengan membuka kamus Quran ya. Saya kira di sini wajib ya teman-teman, beberapa harus punya itu. Lam tunsaj atau tansuj walam tahumi. Nah ini dia. Oke, di sini juga menggunakan lam tan. Zanul hamama wa zanul ankabut ala khairil bariyah lam tansuj atau lam tunsaja walam tahumi. Mereka menduga bahwa hamam kemudian hamam ini tansuj ini kebalik sebenarnya ya. Tapi karena demi seharusnya bunyi baitnya itu begini. Dzannul hamam lam tahumi wa dzannul ankabut lam tansuj. Seharusnya begitu. Tapi dibalik di sini. Karena demi kepentingan ini arud wal qawafi, karena bentuk akhirnya harus raim, rimanya harus mi semua, maka dibalik. Tidak mungkin ada nabi di dalam itu, kata Zunnu, kata Al-Kufar tadi itu ya. Kenapa? Karena tidak mungkin hamam ini tahumi, membuat sarang burung ya, hamam bukan hamam ya. Kenapa disebut hamam? Karena di sana banyak burung berkeliaran. Itu hamam. Nih ya, beberapa kalian kan praktisi burung semua kan, yang biasa mencekik burungnya di kamar mandi. Oke, maka kamar mandi bahasa Arabnya hammam. Apa betul begitu Ustaz Hasani ya? Dugaan sementara pakar linguistik begitu, karena beliau ahli bahasa. Tanyakan saja ke beliau. Oke, jadi kamar mandi merpati itu kan hammam. Kamar mandi hammam. Kenapa hammam? Hammam ini kan burung dara ya Nur. Kenapa kamar mandi disebut hammam? Karena di sana banyak burung yang Anda cekik di sana.
sehari-hari dicekik itu. Nah, biasanya kalau dicekik bagaimana Nur? Jawab, Man, gimana Man? Pura-pura enggak tahu dia, Dit, yang biasa mencekik Farid. Kalau dicekik muntah biasanya, betul enggak? Nik, betul Nik ya? Jawab Nik, kalau enggak impoten. Oke, impoten semua kalian. Kok enggak ada yang amin ya? Loh, amin Dit. Oh ya sudah. Dia apa ya? Dia menganggap kalau mencekik burung itu dianggap sesuatu yang najis. Nabi melakukan itu. Artinya kalau kalian tidak pegang burung itu tidak sunnah. Bagaimana kalau istinja, bersihkan itunya. Bagaimana caranya? Ya kan? Ada ditembak pakai selang 2-3 meter lalu orangnya gini. Itu kan tidak, pasti dipegang, diurut itu. Betul enggak Farid? Bilang gitu saja malu ya kan. Sok suci ya, satu zakuan fusakum itu. Karena bilang artinya kalian tidak sunnah kalau tidak dipegang itu, tapi bukan dicekik. Nah itu dia. Farid dipegang nggak Farid itu? Jawab Farid. Oke dipegang Dita. Oh saling memegang ya sudah. Bayangkan ya. Bayangkan. Kalau versi Dayat dan Maman itu kalau dipegang dari depan nggak sopan Pak, lalu saya pegang dari belakang misalnya. Ada seperti Falah kemarin adegannya ya, yang ngambil itu loh. Nah begitu ya. Jadi ada makanan di situ diambil dengan teknik yang berbeda. Bilang megang itu saja nggak takut ya. Istri saya selalu pegang kelamin, bahkan kelaminnya orang lain. Kenapa? Tukang sunat. Ya kan bocah dipegang kalau nyunat. Anda tahu sendiri waktu sunatan masal itu, betul ya? Dit. Nah nanti kalau mau sunat saya punya lasernya itu nanti kita. Waktu itu saya kira Ustaz Hasani masih di sini kan ya sebelum ke Jogja kan. Megang kelamin kok malu ya, kok takut. Giliran punya orang dilus-elus. Nah, kayak kalau istri Anda, jadi istri saya itu punya pengalaman sering pegang kelamin. Nah itu dia. Kenapa? Dia tukang sunat. Nur, ya. Dulu ada Hamzah di sini. Nah, itu dekat-dekat Aufa ini ya. Pokoknya yang Lumajang serem-serem. Bentuknya begitu-begitu ya. Jadi sering pernah ngantar karena suatu ketika saya tidak bisa, entah saya kemana. Itu yang disunat Cina, sudah tua pula, ya kan? Dipegang enggak Nur itu Nur? Iya, Pak. Aduh, iya, Pak. Sok tahu ya. Oke. Baik, nanti karena di rumah peralatannya ada, nanti saya pelajari sebentar ya, nanti saya yang nyunat kalian. Kalian harus sunat lagi ini. Bagaimana supaya sisa-sisa istinja dari kencing itu tidak menetes? Bagaimana caranya? Man? Oh, teruskan dulu makan, Man. Bagaimana caranya? Yus, bagaimana Yus? Diurut ya kan? Ya, diurut sampai tuntas, bukan sampai bangun ya. Itu dia. Oke, wa maknal bait. Innal kuffara lamma ra'u al-hamam hamat. Kenapa sih burung ini disebut burung hamam merpati ya? Karena sebenarnya bukan mencekik tadi itu bukan. Dia hilir mudik, dia sahabat manusia. Dia mengantarkan surat hilir mudik ya. Jadi burung merpati ini burung yang cerdas. Dia ingat hanya dengan misalnya begini, Anda meletakkan makanan di sini entah jagung atau gandum di sini ya. Dan merpati itu datang, dia akan ingat lagi. Jadi dia terbang kemanapun, dia tidak akan terbang kemanapun atau pulang dari manapun kecuali datang ke tempat dia dikasih makan. Nah itu dia. Jadi kalau ada dugaan katanya tadi malam kambing itu setia kepada yang kasih makan, kata Kiai begitu tadi malam kan, yang ceramah itu, yang katanya lalat itu ya. Kiai lalat, nah itu dia. Belum tentu karena binatang lain ada. Banyak binatang yang cerdas. Salah satunya penyu. Jadi penyu ya. Penyu ini juga cerdas. Dia begitu menetas, kalau penyu bejantan 8 sampai 12 kali mencium aroma laut itu. Jadi dia menetas di sini misalnya, di bawah Aufa kan yang macam gura-gura kemarin kan. Kasih panci di atasnya, dia merangkak, lalu keluar satu persatu telurnya. Lalu ada yang nanya kan, piye lur? Nah, lur itu telur maknanya. Dokter ada, dokter Divan. Nah itu dia. Itu praktek telur di atas ya. Jadi 18 sampai 22 kali. Jadi misalnya penyu di sini. Nah, misalnya penyu.
Oke, ini penyu ya. Bagaimana gambarnya penyu ini? Gini. Oke, yang begini ya. Ini penyu betina ya. Ini penyu sedang, waduh nggak kelihatan ya, gambar BH-nya di bawah kalau betina ini ya. Oke, katakanlah terlentang di sini gambar BH-nya. Nah, ini kan bertelur ini. Ini bertelur. Nanti setelah telurnya menetas, penyu ini akan ke mana? Ke pantai, Syati'il Bahar, ke pantai itu 8 sampai 12 kali kalau pejantan. Dia merekam pantai ini di mana dia menetas dan aroma laut di mana dia berenang pertama kali. Kalau penyu betina dia merekam antara 12 sampai 18 kali. Kalau pejantan lebih. Nanti penyu ini akan berenang ke Laut Karibia, ke Samudra Atlantik Pasifik. Tapi penyu ini merasa punya debt of honor, punya hutang budi kemuliaan. Debt of honor ya. Dia punya debt of honor, punya hutang budi kemuliaan, kebanggaan kepada tempat di mana dia dilahirkan. Dan manusia itu punya otak reptil. Ini reptil nggak ini? Jawab, reptil nggak ini? Man, jawab, reptil nggak man? Jawab man. Reptil penyu ini kan? Kalau ini bukan, ini papan ya. Penyu ini reptil, manusia punya otak reptil, otak yang menyerang. Jadi kalau bayi kemarin dimarahi langsung menyerang. Coba Niko dimarahi. Dia belum dimarahi sudah makan itu kok. Apa lemet itu kan? Apalagi dimarahi nanti itu. Oke. Jadi manusia punya otak reptil, otomatis ada sekian persen dari dirinya itu yang penyu. Jadi yang penyu sentris. Yang ke penyu-penyuan. Yang ke penyu-penyuan. Oke. Bagus bener ya. Pak, kurang jelas ini Pak. Oke, sini tambah sedikit. Nah, ya kan. Kurang keren kata Dayat gambarnya. Ini cangkangnya Nur ya, cangkangnya. Wiranda, jangan salah paham. Seharusnya kita juga begitu kepada Indonesia, kita punya ini, punya hutang budi kemuliaan. Maka Pancasila, jangan malu ngaku kita Indonesia. Jangan malu kita umatnya Kanjeng Nabi itu. Jadi ketemu orang malu ngaku dia Islam misalnya. Saya toleransi Pak, saya enggak ngaku Islam misalnya. Dita malu ke alma maternya, iya kan? Satu santri yang enggak yakin ke saya itu. Memang bukan rukun iman, tapi harus yakin itu. Oke. Saya kira Hasani berangkat ke sini karena keyakinan, betul kan ya? Yani dulu. Meskipun nanti di tengah perjalanan beliau ya ketemu beberapa hal ya. Dan orang-orang wanita-wanita yang mencintai Ustadz Yani itu juga yakin ke beliau itu. Oke. Siapa yang sulit memahami matematika di antara kalian? Sulit matematika. Itu filsafat. Mungkin tidak ya di sini. Matematika sulit ya. Beberapa kan matematika kalian kan buruk itu. Kenapa? Kalian sulit memprediksi masa depan. Mana lebih sulit matematika atau sejarah? Yus, kalau Yusron pasti sejarah kan, beliau paling tua. Bahri yang katanya STM itu. STM bangunan ya. SMK, sorry ya. Mana lebih sulit matematika atau sejarah, Bahri? Oh, sejarah ya. Oke. Karena dia sulit move on dari masa lalu. Nah, katanya yang ahli sejarah botaknya di belakang. Kalau ahli matematika botaknya di depan. Oke. Kalau di atas Pak, itu pikiran jorok. Apa namanya? Victor ya, pikiran kotor itu. Nah, kalau ndak botak kata Dayat, dia sudah jorok sebelum berpikir itu. Oke. Jadi kenapa matematika sulit? Dugaan saya begini. Keyakinan itu seperti meja. Ini kakinya kan, kaki meja ini. Nah, oke, taruh ini kaki meja. Ini keyakinan. Ini kaki-kakinya. Kaki-kaki ini bukti bahwa keyakinan itu nggak bisa dirubah. Bill Gates mengatakan begini. Jadi komputer yang punya RAM di atas 250 MB itu mustahil. Dia bilang tahun 94. Sekarang mau RAM 30 giga itu bisa. Jadi keyakinan kenapa dipegang teguhi bahkan oleh orang-orang jenius, oleh orang-orang hebat sekalipun. Kenapa? Karena meja disebut meja kalau ada kakinya, ya kan? Kalau tidak ada kakinya namanya kuntilanak, ya atau apalah misalnya. Oke. Lebih besar kuntil bapak sebenarnya ya. Nah kaki-kaki ini, oke. Coba kita patahkan satu kaki. Keyakinan itu akan oleng, ya kan? Patah. Oke, we break another foot. Ini
dipatahkan sampai roboh nanti itu. Jadi kenapa matematika sulit? Mungkin saya kira bukan matematikanya, tapi ia disampaikan secara keliru oleh pendidikan. Ia disampaikan secara keliru oleh kurikulum, ia diajarkan secara kurang tepat oleh guru, atau ada cara belajar kita yang salah. Sudah ada 4 itu berarti itu. Saya kira ini berlaku untuk semua teori ya, semua aspek dalam kehidupan. Kenapa nahu sulit? Dia diajarkan secara keliru. Kenapa nahu sulit? Cara belajarnya salah. Kenapa filsafat ini sulit? Itu pasti ada yang salah, entah cara belajarnya. Maka dengan merubah cara, hasilnya akan berubah. Kalau mau ada perubahan pada hasil, caranya dirubah. Saya kira demikian pula memahami ini. Ini kan rentetan peristiwa, ini sangat fenomenologis. Mari kita baca, kita lanjutkan. Kemarin kita sudah bahas fenomenologi dan historiografi. Kita bahas setelah ini. Hamad berputar-putar alal ghor, dia hilir mudik ya, wal ankabut, sementara laba-laba nasajat membangun sarang alaihi di ghor, di gua tadi itu, fi sa'atin wahidatin, pada saat yang bersamaan. Dhannu, kemudian kufar itu menduga anna khairul bariyah, bahasanya nabi itu wa sahibahu, dan sahabatnya ini Sayyidina Abu Bakar, laisa, tidak ada keduanya, fil ghori, dalam gua, li dhannihim, karena asumsi mereka, isti'bada haumil hamam, menjauh ya dari sarang burung tadi itu. Haulal ghor, di sekitar gua. Mana sajal ankabut. Kalau ada orang pasti burung tidak bikin sarang, lebah tidak menyulam sarangnya ya. Jaring laba-labanya dan seterusnya ya. Mana sajal ankabut, dan ankabut membangun sarang. Alaihi, di gua, fi waktin, dalam tempo la yasa, yang tidak jauh ya. Dalam tempo yang tidak lama atau sangat singkat. Zalika, di mulut gua tadi itu. Nah, Spider-Man tadi itu ya. Malaysia bikin tiruan film itu Cicak Man. Oke. Kita menganggap, saya kira ini bisa ditempuh enggak mukjizat ini menurut Anda? Apakah mukjizat ini khusus untuk para nabi? Ya, serius itu. Wah, ini mukjizat ya, orang bisa sembuh ya dalam bahasa kita. Ada derivasinya, turunannya, namanya karomah ya. Dan saya tidak tertarik pada mukjizat yang begini-begini ya. Kita sebagai filosof tidak tertarik gitu. Ini supaya ada bedanya ngaji ke filsuf dan ngaji ke bukan filsuf ini. Saya tidak tertarik cerita begini ini. Kenapa? Saya lebih tertarik meta peristiwa di balik itu. Nah, itu dia. Jadi bukan peristiwanya. Kemarin kita sudah belajar kalau hal-hal biasa kita tidak temukan makna, itu rutinitas. Anda kuliah kalau tidak ada gunanya, rutinitas. Anda menikah tidak temukan makna, itu rutinitas. Anda sholat, Anda tidak temukan makna, tidak menemukan sesuatu yang valuable, yang bermakna di sana, atau malah sesuatu yang tak ternilai atau priceless, maka itu bukan sholat, itu rutinitas. Kenapa? Tidak ada maknanya. Tidak ada perubahan pada kita. Saya ketemu, ini Pak, gini-gini aja. Berarti dia rutinitas. Sama seperti Anda membeli sayur, ya, membeli. Farid, ketemu Dita, ada perubahan dalam hidup. Wah, ada Pak, banyak, saya sangat bermakna. Berarti itu peristiwa. Peristiwa itu namanya maksiat. Ya, nah, itu dia. Kemudian Reza, ya kan, dia belum apa-apa, ngaji juga belum. Katanya ke Malang langsung sudah jadi ustadz, ya kan. Itu pasti palsu, buhtanan aziman, itu kebohongan yang besar. Tapi kok Reza diterima? Berarti yang terima lebih bodoh lagi. Nah, itu sesimpel itu, Anda pelajari, sesederhana itu yang Anda mempelajari nanti. Oke, Nur masih ini penyu ya, aman ya. Oke, ini penyu menghadap ke atas. Baik, lalu kalau melihat ini penyu betina, Pak. Oke, kita supaya nampak lebih jelas kasih ini ya. Nah, kemudian kata Dayat, saya adalah penyu bejantan, Pak. Oke, ini keyakinan ini kita robohkan pelan-pelan. Mari kita, apa yang dikatakan nanti di sini ya? Apa di sarah yang lain ya? Ada dikatakan, ini kan ketika kufar tadi melempar dengan batu 3 kali, dilempar batu. Ini ada orang enggak ini kan gelap itu kan? Kenapa? Karena itu menjelang subuh. Ini perhatikan ya. Nabi menyewa seorang penghapus jejak namanya Abdullah bin Al-Uraikid. Hijrah ini ya. Bin Al-Uraikid. Betapa hijrah ini direncanakan betul oleh Nabi. Jadi tidak asal-asalan, ngaji ngantuk. Tidak, kebaikan direncanakan betul. Sebaik mungkin kebaikan itu, bukan asal-asalan. Menikah Ustadz Hasani dan Ustadz Yani
Ini kan ibadah yang lebih lama dari sholat. Sholat itu 5 menit selesai. Mungkin kalian 2 menit. Di surga enggak perlu sholat, libur nih sholat nanti itu nih. Wah, saya adzan kan, dayat kan seneng adzan ya kan. Nah, enggak ada sholat di sana itu. Enggak ada ngaji, enggak ada baca Quran. Tapi kalau nikah tetap ada. Ingat-ingat ini kalimat ini. Din, ada Din nikah di surga itu Din. Berarti ibadah terlama adalah menikah. Kalau sholat nih selesai, baca Quran Anda mati selesai, kadang belum mati selesai kok baca Quran itu. Kadang baca Quran nunggu momen, apa itu Ramadan itu pun tergantung kalau ada makanan-makanan, pisang goreng ya kan ada. Kalau enggak ada sudah bawa Quran ke masjid itu atau ke musola. Enggak ada kolak, pulang dia. Wahyu nggak dihormati katanya itu ya. Ini Quran enggak ada yang hormat, pulang dia. Ngambek ya, apa puri ya itu dia. Apa bahasa Madura itu? Apa bahasa Maduranya? Ngampul, nah itu dia. Beberapa agak sulit ya karena bukan bahasa ibu. Baik, Nabi menyewa seorang penghilang jejak namanya, dan ini orang Kristen, Abdullah bin Al-Uraiqin. Oke, kemudian di dalam gua ini beliau katakan begini. Siang hari atau tengah hari ya jam 12, tolong kirim makanan. Di dalam gua Sur ya dikirim makanan oleh Asma binta Abu Bakar. Dikirim makanan itu. Kemudian kapan Nabi melanjutkan? Nanti kan dilempar dengan apa pasiran gitu-gitu. Oke. Ini kan dikejar-kejar. Tidak ada yang lebih panik selain Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Nabi mengatakan begini, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut ya. La takhaf wa la tahzan ya. Innallaha ma'ana. Tuhan bersama kita. Oke. Ini banyak secara historiografis kita bisa bandingkan dengan 3 hijrah terdahulu. Hijrahnya Nabi Ibrahim, beliau berkata, inni muhajirun ila rabbi sayahdini. Karena wakaf diganti sayahdin. Apa dimatikan ya karena wakaf ini ya. Saya akan pergi menjumpai Tuhan saya di ini muhajirun, saya muhajir, orang yang hijrah menemui Tuhan saya ila rabbi sayahdini, kelak dia akan memberi petunjuk kepada saya. Nabi Lut, ini zahibun ila rabbi sayahdin, saya pergi, kalimatnya saya. Nabi Musa ketika dikejar-kejar di Laut Merah itu, beliau inna lamudrakun kata pasukannya. Nabi Musa menjawab, kalla tidak, inna ma'iyya rabbi, Tuhan saya bersama saya. Tapi Nabi Muhammad innallaha ma'ana. Ini dia. Ini bedanya ya, beda hijrahnya ya. Dan ini saya sudah sampaikan dengan ngaji tafsir itu sudah saya sampaikan. Kalimat ini mengindikasikan 4 hal. Innallaha ma'ana. Menurut Anda ini kalimat biasa saja? Kalimat biasa saja. Nah, buktikan apa enggak biasa? Satu saja. Kenapa ini menjadi istimewa, menjadi tidak biasa saja? Bahri, Bumis ini. Kenapa ini tidak biasa? Coba kita katakan ya ke Pak No tadi kan, mbahnya yoga tadi itu. Pak No, Tuhan bersama kita ya. Atau Anda bilang ke Pak Pin ya. Misalnya bilang ke Pak Pin ya. Opo lah, udah gitu kan Pak Pin kan ya. Tuhan bersama kita. Apa istimewanya ini? Jadi begini, sesuatu entah itu kalimat, benda, peristiwa, pengalaman, istri mungkin ya, nampak istimewa apabila Anda tahu iklan saja, iklan. Jadi paling terkenal iklan itu adalah Pepsi misalnya, minuman bersoda ya kan. Lalu ada produk di bawahnya, Coke ya. Bagaimana Coke menandingi Pepsi? Tidak bisa dikalahkan Pepsi, sudah puluhan tahun, ya kan? Maka yang dibutuhkan adalah membingkai ulang. Ini namanya iklan. Anda baca Kondom Gergaji itu. Nggak ada Pak, ya pokoknya baca. Gimana caranya supaya ada kan? Di buku itu ya. Saya kira Anda tahu sendiri penulisnya siapa. Oke, ini dibingkai ulang. Bagaimana? Kan itu kan tulisan bab 1 atau bab 2 iklan, tentang iklan itu kan. Nah, atau sehubungan dengan kemarin Noam Chomsky ya, politik kuasa media. Apa yang dikampanyekan oleh Coke ini? Ini kualitasnya di bawah Pepsi.
dia katakan coke, ada bahasa Sunda yang mengiklan, coke ini adalah minuman generasi baru. Maka mindset masyarakat yang minum Pepsi generasi tua, ya kan? Dia sadar coke ini nomor 2, coke ini. Maka coke itu dikunci Hassani ya. Beberapa setelah saya tinggal di Madura, itu 1 tahun mengajar, saya mengerti beberapa kosakata yang saya tidak pernah dengar sebelumnya. Oh ya, tapi karena saya cepat belajar lalu saya ini khawatir waktu itu takut nikah sama orang Madura, Ustaz Hassani ya, Ustaz Yani itu ya. Ternyata enggak ya. Tapi tetap berguna bahasa Madura itu. Salah satunya untuk membuli kalian. Oke, coke. Dia sadar coke ini nomor 2. Coke ini, Div, kenapa Div? Dia lucu, padahal serius ini. Maka dia bikin coke generasi baru. Apa minuman generasi baru. Seolah-olah yang minum Pepsi generasi tua. Maka dia punya kelasnya sendiri. Jadi iklan ini adalah rebranding, merimak atau membingkai ulang. Nah itu dia, dibingkai ulang. Ini filsafat tidak ada yang menarik. Tapi kalau ditulis filsafat untuk pemalas, Anda dulu repot belajar ya filsafat. Iya Pak, sekarang biarlah filsafat mempelajari Anda. Itu merimak filsafat namanya. Macam-macam coke lah itu. Nah, sejenis dengan coke itu. Nah, itu cara beriklan sebenarnya. Makanya buku-buku saya judulnya aneh-aneh ya, plot twist. Jadi orang kalau sekali baca itu salah paham, kondom gergaji saya. Kenapa? Karena saya mengikuti mazhab para kapitalis, penasaran sama dengan pemasaran. Nah, itu dia. Din, gitu Din. Jadi sama dengan perempuan lah, wanita kan oleh Ustadz Yani dikasih penasaran dulu. Nah, kenapa kalimat ini istimewa? Jawab, kenapa? Saya tidak nemu keistimewaan, coba kita bingkai ulang, kenapa? Nah, makanya ini pentingnya belajar fenomenologi dan historiografi. Coba kita pelajari kronologinya bagaimana. Dikejar-kejar, dilempar batu, Allah menurunkan pertolongan laba-laba dan burung merpati di situ, ya kan? Maka innallaha ma'ana ini terasa istimewa. Kalau Anda punya masalah misalnya dililit hutang, ya kan, kemudian yusron lah ya, diintimidasi, dicabuli misalnya. Dia Anda hidup dalam tekanan. Kemudian penagih hutang itu datang banyak sekali dan kemudian Anda diancam mau dibunuh dan seterusnya. Lalu Anda mendapatkan perlindungan misalnya Anda misalnya loh ya, di mana lah ya, berada di tempat yang tidak semestinya, entah di toilet, entah di dalam kardus. Nah, lalu Anda mengatakan innallaha ma'ana, ada yang mengatakan kepada Anda, itu tempat yang sempit itu nampak istimewa. Kenapa? Anda lari, Anda lolos dari kecelakaan, Anda terbebas dari malapetaka atau bencana. Ini kenapa ini menjadi istimewa? Kenapa? Karena ia sebentuk apa? ST ya. Ini cara Anda eskaptologi. Sebentuk Anda meloloskan diri. Yang kedua, kalimat ini menjadi savior, mantra. Jadi ini Anda lolos dari bencana musibah malapetaka. Yang kedua ini istimewa karena ini adalah mantra. Akhirnya setiap ada kesulitan, ya innallaha ma'ana, begitu-begitu. Ini menjadi mantra kemudian. Jadi kalimat ini tidak lagi melemahkan tapi menguatkan. Coba enggak ada sebab lalu bilang innallaha ma'ana. Ada Pak No tadi ya, liwat ya kan, ada Pak Pin Pitik itu tahu kan ya? Nah, Pak Pin Pitik yang waktu itu beli bambu itu kan, bos ayam itu. Pak Pin, innallaha ma'ana. Dia ketawa saja paling itu. Gendeng arek, macam begitu dia. Waras. Suwe gak waras. Oh gitu dia itu. Itu bagus itu pertanyaan Ustaz Hassani. Ya beres. Abi tak beres gitu kira-kira itu. Nah, tapi kalau ada latar belakangnya, nah ini membingkai ulang namanya. Ini coke tidak akan laku. Bagaimana mengalahkan Pepsi? Maka semua produk itu begitu. Dia punya jargon-jargon tertentu untuk jualan. Ya, ulama nahu jualan nahu, ulama fikih jualan fikih, kalam jualan kalam, terus begitu. Oke, itu dia ya. Supaya ada bedanya ngaji filsuf ini sedikit. Maka ini peristiwa ini istimewa kalau kita lihat meta peristiwanya. Baik,
Innallaha ma'ana ini juga istimewa kalau kita lihat secara antropologis atau sosiologis. Contohnya begini, saya bersama A, saya dikecewakan. Saya bersama orang tua meninggalkan saya. Saya bersama istri, tidak selamanya bersama istri. Kemudian Dita bersama Farid, sehidup semati tentu saja. Kemudian Niko bersama dosennya di kampus, dia tidak selamanya. Siapa yang senantiasa membersamai Niko? Ada tentu saja dirinya sendiri, ya kan? Itu dirinya sendiri. Jadi, iya ya. Maka benarlah kalau ada ujar-ujar, dan itu sabda Nabi ya, meskipun wakilah itu pernyataan Sayyidina Ali. Barang siapa kenal dirinya, man arafa nafsah abdan sebagai hamba, arafa robbah ya, kholikon sebagai Tuhan, robban. Man arafa nafsahu arafa robbah. Oke. Barang siapa kenal dirinya makhlukon sebagai makhluk, dia kenal Tuhannya kholikon sebagai kholik. Maka dengan sendirinya pada innallaha ma'ana ini ada transendensi. Ada tanzih di situ. Sekurang-kurangnya kalau kita lihat, iya ya, saya bersama ini celaka, saya bersama ini kecewa, saya bersama anu ditipu ya. Kemudian saya bersama, bahkan saya bersama diri saya sendiri, kerap kali sang diri ini mencelakai saya. Betul kah? Tapi kalau bersama Allah tidak, maka kalimat ini menjadi sakral. Nah, yang keempat Anda cari sendiri ya. Nah, yang keempat ini Anda cari sendiri. Begini-begini mikir ini Mas, enggak mikir dulu ya kan. Hanya Dita yang tidak percaya itu. Oke. Nanti yang keempat Anda cari sendiri. Kalau tidak ketemu, ngaji nanti malam atau ngaji burdah minggu depan akan kita ungkap. Kenapa innallaha ma'ana ini istimewa? Saya kira di ngaji tafsir dulu sudah kita singgung. Karena perjalanan hijrah tadi, ini muhajirun ila rabbi sayahdin, ini zahibun ila rabbi sayahdin, inna lamudrakun. Lalu Nabi Musa alaihissalam jawab, inna ma'iyya rabbi. Tapi giliran Nabi Muhammad tidak, innallaha ma'ana. Beliau mau dikasih unta gratisan oleh Sayyidina Abu Bakar, tidak mau, tidak, saya beli. Kemudian nanti ada yang penghapus jejak. Kemudian berangkat secara bergantian. Kemudian kita ada orang yang ditugasi untuk bikin kamuflase. Namanya Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali ini tidur di tempat pembaringan Nabi. Itu dia. Jadi walhasil hijrah ini disiapkan betul. Bukan cuma model jenggot, lalu jenggot yang tidak ilmiah ya, jenggot impor, kemudian kayak Dragon Ball ya, jidat hitam, lalu takbir. Bukan itu. Itu tidak ada persiapan itu. Makanya hijrah yang paling baik bagaimana? Hijrah emaknya siapa? Emaknya Nawi ya kan? Nah, kan ada anak namanya Nawi ini, emaknya disebut Mak Nawi. Kalau hijrah yang model-model apa itu hijrah makani, hanya berpindah tempat. Hijrah syu'uri, hijrah yang atributif. Hijrah makani hanya pindah tempat. Hijrah spatialis ya, atau spasialis. Tapi hijrah maknawi berubah pola pikir, pola sikap, mindset. Nah itu dia. Pola pikirnya bagaimana? Innallaha ma'ana. Nah, lalu dipakai oleh santri yang amatir seperti Aufa ini kan, datang lewat hutan gelap-gelap, polisi mau ditilang kan. Duh, kok lewat sini malam-malam? Periksa semua kan. Nah, ini lengkap semua karet pentil, kemudian spion. Pak, spionnya 4 ini Pak, bukan 2 katanya. Nggak bisa nilang kan itu. STN saya bawa 3 Pak, lengkap 3 ya. Yang 2 curian. Kemudian SIM saya bawa 4, pokoknya lengkap lah. Kemudian, ini kok pakai pakaian sarung, pasti ustadz ini kata polisi ya. Nah polisi yang kroco, polisi yang masih junior, nggak bisa ditilang ini komandan karena sudah lengkap. Tapi kalau polisi junior, itu polisi junior ya. Kalau polisi senior banyak akalnya. Saya yang tangani. Ustadz, assalamualaikum Ustadz ya. Ahlan ya begitu. Nah kemudian kok berani lewat sini Ustaz? Oh saya enggak sendirian Pak Polisi, saya bersama Tuhan dan Nabi-Nya. Ini pakai kalimat ini. Maka kata polisi, bonceng 3 kan? Tilang. Nah itu dia. Dia bilang bersama Tuhan dan Nabi-Nya berarti bonceng 3. Nah hati-hati dengan polisi yang begitu dia. Dia banyak akalnya. Oke. Nah dari rangkaian ini apa meta peristiwanya? Ini kan peristiwa ini kan rekaman. Ini kan peristiwa ini
print out dari blue film. Blue film atau apa? Dari blueprint yang sudah ada di Lauh Mahfuz ya kan. Berarti ini sudah ada. Gambarnya sudah ada. Ini kan layar laptop ini. Sudah ada. Jadi ngeprintnya baru terjadi kejadian ini. Lalu disebut takdir ini kan. Tapi blueprintnya, cetak birunya sudah ada. Nah, orang yang mampu mengakses cetak biru itu, atau yang bahasa di filsafat disebut meta peristiwa, adalah orang yang nothing tulus, tidak ada beban dalam hidupnya. Jadi ya sekarang jadi kalau dia berdagang sebaik mungkin karena itu cetak biru ya, karena ia adalah print out atau realisasi dari cetak biru, dari print out yang ada, dari blueprint yang ada di Lauh Mahfuz itu. Kalau dia sekarang melayani orang lain, ketemu orang atau datang orang apa tidak dikenal, dia layani sebaik mungkin karena dia ingin menjadi sebaik mungkin. Sehingga mentalnya bukan mental pedagang, dia mau untung ya, atau bukan mental budak, tapi dia punya mental ingin melayani sebaik mungkin. Jadi dia ngaji sebaik mungkin itu. Kenapa? Ya, ini cetak biru di sana saya ngaji, maka saya tunaikan sebaik mungkin supaya sama. Jadi kenapa ini di print kok enggak baik, padahal di layar komputer atau di layar laptop ini bagus? Kenapa? Mungkin kertasnya enggak baik, mungkin posisi printernya miring ya kan. Mungkin di print bukan pakai kertas tapi pakai daun atau banyak hal yang menyebabkan ia cacat ya. Nah, itu dia. Apa bukti bahwa kita baik, dikehendaki baik? Kita dikasih kunci surga, kunci neraka enggak dikasih, ya kan? La ilaha illallah, itu bukti bahwa kita dikehendaki baik. Nah, kalau mau pakai sabda Nabi, riwayat Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan ya, kita sudah yufaqihu fiddin. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki baik oleh Tuhan, dia akan dikasih pemahaman yang mendalam tentang agama. Yufaqihu itu maknanya dua, faqih, faqaha. Ini maknanya ilmu yang dibuktikan dengan amal, atau yufaqihu maknanya pemahaman yang mendalam. Loh iya ya, kita tidak hanya tahu rukun sholat, tapi kita sholat juga, yufaqihu fiddin. Kita belajar begini-begini sampai hal-hal yang mendalam dari satu disiplin ilmu, itu juga yufaqihu fiddin. Nah, itu dia. Al-Fatihah. Saya mau antar anak sekolah dulu. Kalau ada pertanyaan ke Ustadz Hasani dan Ustadz Yani ya. Wa yafiqna ila sabilillah ya mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.